sahabat profesional, welcome to Connecting Time with Foster & Bridge Indonesia. Bertemu kembali dengan Eva di sini, dan kali ini Eva sudah terhubung nih secara virtual dengan salah satu narasumber dari Foster & Bridge Indonesia. Langsung aja nih kita sapa, yaitu Bapak Kusuma Adi Saputra. Halo Pak Kusuma, apa kabarnya Pak? Halo, kabar baik, alhamdulillah. Oke Pak, sebelumnya terima kasih ya Pak ya sudah mau sharing-sharing bersama dengan Foster & Bridge Indonesia. Nah Pak, untuk di tema kali ini sebelum kita masuk nih ke pembahasan kita, boleh dong Pak di-sharingin ke sahabat profesional mengenai background pekerjaan Bapak dan juga aktivitas Bapak sehari-hari. Silakan Pak. Baik, aktivitas sehari-hari saya saat ini adalah melakukan coaching dan training, khususnya untuk para managers di klien saya, ya. Jadi coaching untuk memaksimalkan potensi-potensi yang mereka miliki, dan training khususnya untuk memberikan training peningkatan coaching skill ya untuk mereka. Oke, terima kasih Pak Kusuma. Kita langsung masuk aja ya Pak ya ke pembahasan kita. Kali ini kita akan membahas mengenai Managing Sales Team Performance. Bagaimana nih Pak, Bapak dapat mendefinisikan atau mendeskripsikan Managing Sales Team Performance? Dan apa aja sih Pak hal yang paling mendasar yang perlu diketahui oleh sales leader untuk bisa mengelola tim salesnya dengan baik? Silakan Pak. Jadi managing team performance itu tentunya adalah salah satu tugas utama seorang sales manager. Karena kalau kita lihat, tugas utama seorang sales manager itu bukan untuk mencapai target-target ya, tetapi lebih ke bagaimana memastikan timnya untuk mencapai target. Nomor satu, dengan mendevelop timnya, ya, baik dari sisi training, mentoring, maupun coaching. Yang kedua, senantiasa mengelola performance. Dalam hal ini adalah selalu untuk memeriksa atau mengontrol sejauh mana timnya sudah mencapai performance yang diharapkan, ya. Jadi kalau kita bicara performance di sales tidak hanya melulu bicara soal mencapai target-target ya, atau angka-angka yang sifatnya finansial seperti sales, profit, kemudian efisiensi budget dan sebagainya. Tapi juga yang nggak kalah penting adalah bagaimana proses kerja mereka dilakukan oleh mereka ya. Biasanya kita sebut selling process ya. Bagaimana kemudian juga sales funnel mereka lakukan ya. Berapa jumlah pelanggan potensial mereka bisa peroleh, berapa kemudian yang bisa dikonversi menjadi pelanggan, dan juga bagaimana pelanggan itu bisa dijaga loyalitasnya. Nah, itu juga ukuran-ukuran yang masuk ke dalam sebenarnya performance para salesperson. Yang tidak kalah penting adalah juga bagaimana mereka mengelola pekerjaannya dengan baik, bagaimana mereka mengelola prioritasnya, ya, bagaimana mereka melakukan problem solving, tahapan-tahapan atau pola pikir apa yang mereka gunakan untuk melakukan problem solving. Dan juga yang gak kalah penting adalah performance yang terkait dengan kepuasan konsumen. Nah, ini juga perlu diukur gitu, karena bicara soal sales tentunya tidak bicara hanya soal jualan produk maupun jasa ya, tetapi juga bagaimana kita sebagai seorang salesperson itu menjadi spokesperson dari perusahaan, dia membantu pelanggan memecahkan masalahnya, meraih harapannya dan sebagainya ya. Oleh karena itu yang namanya kepuasan pelanggan atas service atau layanan yang kita berikan pun perlu menjadi tolok ukur di sini gitu. Ya. Untuk mengelola tim sales dengan baik, nomor satu ya tentunya seorang sales manager harus punya target ya dan ekspektasi yang jelas gitu. Ini kedengarannya simpel ya, tetapi yang saya temui di lapangan banyak sekali
target maupun ekspektasi ini nomor satu tidak jelas, yang kedua bisa jadi jelas tapi tidak terkomunikasikan dengan baik dengan tim sales gitu. Kita bicara soal target-target, kembali tidak hanya bicara soal angka-angka ya. Tadi saya sudah sampaikan juga bicara soal ekspektasi. Ekspektasi itulah bagaimana seorang salesperson ya bekerja, bertindak, berpikir, ya berkomunikasi, berinteraksi, berkolaborasi, memiliki proses kerja yang semuanya itu sesuai dengan harapan dari perusahaan atau sesuai dengan yang sudah disepakati di tim. Nah, itu perlu ada dulu, ya. Jadi kalau misalnya kita bicara mengenai seorang salesperson yang perannya sebagai seorang account manager. Kalau account manager itu adalah salesperson yang udah diberikan satu pelanggan besar dan tugasnya adalah mengelola pelanggan tersebut. Ya, memaksimalkan bisnis perusahaan yang ada di pelanggan tersebut. Beda sedikit dengan yang namanya business development. Business development adalah seorang salesperson yang selalu mencari pelanggan-pelanggan baru, gitu. Nah, bagaimana contohnya seorang account manager itu memiliki proses kerja ya dalam mengelola pelanggannya, ya. Bagaimana mereka membuat strategic planning, ya. Analisa-analisa, SWOT analysis, kemudian juga dari strategic planning itu kemudian bagaimana dipilah-pilah menjadi rencana-rencana kuartalan gitu ya, semesteran sampai tahunan. Nah, itu semua harus dimiliki dahulu ya, dan kemudian pastikan mereka tahu dari tim sales ekspektasi itu dan mereka mampu untuk melakukannya. Gitu. Kalau ternyata ada kesenjangan dari sisi knowledge maupun skill, perlu segera sales manager tutupi dengan training, ya, dengan mentoring dan juga dengan coaching. Itu yang pertama, gitu. Yang kedua, kalau misalnya tujuan dan ekspektasi sudah ada, dikomunikasikan dengan jelas, tim sudah punya skill. Langkah selanjutnya adalah bagaimana kemudian tugas-tugas itu didelegasikan dengan baik, ya. Jadi mereka tahu ya setiap salesperson itu apa yang menjadi tugas dan wewenangnya, sehingga mereka bisa berfokus untuk melakukan tugas sesuai yang didelegasikannya. Dan yang gak kalah penting adalah juga jangan sampai nanti ada misunderstanding, gitu ya. Proses delegasi yang efektif salah satu manfaatnya adalah mengulangi kesalahpahaman. Seringkali terjadi bahwa seorang sales manager mengharapkan timnya untuk melakukan ABC gitu ya, tapi ternyata timnya nggak tahu gitu bahwa hal tersebut harus dilakukan. Nah, dengan proses delegasi yang baik, hal itu tentunya bisa dihindari ya. Nah, kalau sudah didelegasikan, berikan wewenang buat tim sales ya untuk melaksanakan tugasnya. Ini juga penting peran seorang sales manager untuk memberikan kesempatan ya, memberikan kebebasan bagi timnya untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan stylenya yang sudah tentunya diketahui dan disepakati antara kedua belah pihak. Nah, dan secara berkala hasil pelaksanaan tugas itu kemudian dievaluasi bersama-sama ya, di proses yang rutin sifatnya dan berjangka gitu. Di proses evaluasi itu ada feedback ya, ada umpan balik yang diberikan oleh sales manager gitu. Misalnya seperti contoh gampangnya, kalau di sales meeting yang sifatnya one on one, tatap muka ya, secara individual, selalu pembahasannya kan seputar 3 hal. Nomor 1, target Anda bulan ini atau kuartal ini berapa? Sejauh ini Anda sudah mencapai berapa? Dan kemudian apa yang akan Anda lakukan untuk mencapai hal tersebut, gitu. Nah, di situ kemudian di sales meeting ya banyak sekali diskusi, feedback, ya, coaching juga, ya, terutama untuk pertanyaan yang ketiga, apa yang akan Anda lakukan, gitu. Karena kita percaya bahwa salesperson yang kita punya, tim kita yang kita punya ini
punya potensi yang luar biasa. Mereka pasti sebelumnya punya pengalaman, ya, mereka punya pendidikan, mereka punya skill, ya, dan kita ngerekrutnya juga dengan benar, gitu ya, sehingga semua potensi itu tentunya menjadi tugas seorang manajer untuk mengeluarkan, ya, sehingga nanti mereka bisa maksimal dalam kerjanya, gitu. Selain tentunya sebagai seorang sales manager juga memberikan mentoring, ya, berbagi pengalaman, ya, mungkin juga memberikan arahan-arahan, ya, apabila memang ada arahan dari perusahaan, ya, seperti prinsip-prinsip atau standar-standar kerja yang berlaku, gitu juga tugas seorang sales manager. Jadi itu untuk melakukan untuk managing performance. Jadi intinya adalah proses yang sifatnya siklus yang rutin harus secara disiplin dilakukan oleh sales manager. Jadi mulai menentukan ekspektasi, ya kan, kemudian mendelegasikan, yang ketiga mengontrol atau memonitor apakah tugas-tugas itu dilaksanakan dengan baik. Oke, terima kasih Pak atas penjelasannya nih. Pertanyaan selanjutnya Pak ya, apa saja benefit atau manfaat yang dapat diharapkan dari pengelolaan performance tim sales yang dilakukan secara efektif? Oke. Tentunya sebuah pengelolaan performance yang dilakukan secara efektif adalah memastikan bahwa semua kinerja itu di dalam kendali sales manager. Sales manager memiliki kendali penuh terhadap apa yang terjadi di timnya. Dia bisa mengantisipasi, ya, apabila ada potensi permasalahan yang akan terjadi, ya. Kemudian juga dia bisa langsung segera mengambil tindakan apabila contoh paling gampang nih, sebuah sales target itu kemungkinan sulit dicapai, gitu. Sederhananya nih, kalau ada target bulanan, ya, misalnya 1 juta rupiah, gitu. Nah, kalau misalnya di tanggal 15, ya, sederhananya harus sudah tercapai 50%, ya kan? Karena kita asumsikan jumlah hari dalam sebulan ada 30, ya. Jadi kalau hari ke-15 seharusnya pencapaian sudah 50%, gitu. Atau mengikuti dari pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi di perusahaan tersebut. Kalau misalnya kinerja ternyata belum sampai 50%, dan itu sudah diantisipasi sejak awal melalui meeting-meeting evaluasi, maka bisa segera cepat diambil tindakan, ya. Karena itu kalau di sales istilahnya udah masuk lampu kuning tuh, udah alarmnya udah bunyi, ya. Kalau alarm udah bunyi, kita sebagai seorang salesperson udah nggak bisa lagi berpikir secara normal, gitu. Perlu ada action tambahan yang kita harus lakukan untuk memastikan bahwa performance kita atau sales target kita di bulan tersebut berhasil dicapai. Nah, itu manfaat utamanya, ya, memastikan bahwa seluruh kinerja kita itu di dalam kendali, gitu. Bahkan kalaupun nanti tidak mencapai target, ya, kita tahu kita bisa segera mempelajari apa hal-hal yang menghambat pencapaian target tersebut, ya. Nah, bayangkan kalau misalnya seorang sales manager abai dengan proses ini, ya. Jadi kasih target ke timnya, terus kemudian tinggal udah dia sibuk sendiri gitu dengan pekerjaannya, ya, mungkin meeting, ya, di kantor, ya, sibuk sendiri gitu, terus kemudian timnya dibiarin aja, tahu-tahu begitu akhir bulan nggak capai baru deh ribut. Nah, itu situasinya kemudian menjadi tidak kondusif, ya, karena sales manager tidak tahu apa yang terjadi, terus kemudian yang terjadi adalah cenderung kemudian adanya blaming gitu, menyalahkan dan sebagainya. Nah, itu kan tentunya menjadi satu hal yang tidak baik, ya, gitu. Oke, terima kasih Pak. Nah, Pak, tadi kan Pak Adi tentunya kan mengelola performance tim sales itu kan adalah hal yang paling penting sekali ya Pak ya, bagi setiap organisasi yang memiliki tim sales. Untuk itu mohon penjelasannya dong Pak, langkah-langkah yang perlu dilakukan dan bagaimana kita memulainya Pak.
Langkah yang perlu kita lakukan tentunya untuk memulai, nomor satu sekali, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, adalah seorang sales manager perlu dulu menentukan sasaran dan ekspektasinya, gitu. Sasaran yang sifatnya kuantitatif, angka-angka, ya, dan juga yang sifatnya proses, dan juga yang gak kalah penting adalah ekspektasi, Mbak. Jadi bagaimana seorang sales manager itu, seorang tim itu harus cara bekerjanya, ya, kemudian juga cara melakukan problem solvingnya, cara melakukan analisanya, ya, cara berinteraksi dengan pelanggan, itu semua harus ditentukan oleh sales manager supaya nanti cara kerja di tim tersebut tuh selaras gitu, ya. Dan ini bukan sesuatu yang sifatnya harus selalu top down, ya. Pokoknya sales manager maunya begini gitu. Mungkin kalau untuk target angka-angka memang seringkali nggak bisa dirubah karena itu kan sudah dari perusahaan, ya. Kalau kita dikasih target misalnya 1 miliar, ya karena memang dari perusahaan seperti itu, ya di banyak kasus kita sulit untuk melakukan tawar-menawar. Nah, namun kalau dari sisi cara kerja, style kerja, ya, nah ini sesuatu yang bisa dibicarakan. Kadang-kadang seorang sales manager itu kan punya style kerja yang berbeda, ya. Misalnya ada seorang sales manager yang sangat detail orangnya, ya, jadi data oriented gitu. Jadi pada saat meeting itu dia ingin data-data itu dipersiapkan dengan baik, analisa-analisa dipersiapkan dengan baik, ya. File-file Excel itu istilahnya harus siap gitu. Nah, dia harus sampaikan itu kepada timnya gitu supaya nanti pada saat meeting timnya kemudian siap gitu. Nah, dengan style seperti itu, tim pun juga harus memberikan umpan balik, ya, sejauh mana mereka siap untuk melakukan itu. Kadang-kadang di perusahaan mungkin dalam beberapa hal data tidak tersedia, kalaupun tersedia butuh waktu untuk mengolahnya, ya, atau kemudian stylenya tim juga agak sedikit berbeda, ya. Ada tim mungkin yang beda stylenya dengan atasan gitu, ya. Mungkin kalau atasannya senangnya angka, nah kalau timnya mungkin senangnya lebih ke visual, ya, presentasi, gagasan dan sebagainya, ide-ide besar dan sebagainya gitu. Nah, ini juga saya kira perlu dibicarakan dari awal, ya, sehingga tidak ada kesalahpahaman gitu dari sisi ekspektasi gitu. Itu nomor satu, ya. Yang kedua tentunya menyusun jadwal-jadwal rutin, ya. Jadi kalau di sales itu ada istilahnya kan ritual gitu, ritual setiap bulan. Di minggu pertama itu di setiap minggu itu kita ada sales meeting misalnya seminggu sekali, hari Senin, ya, atau hari Jumat. Hari Jumat biasanya untuk membahas apa yang akan kita lakukan di minggu depan, ya, atau kadang-kadang juga hari Senin, ya. Kemudian juga ada misalnya business planning meeting sebulan sekali, ya, atau kemudian forecast meeting, ya, untuk ngecek ketersediaan produk misalnya 3 bulan sekali, ya, atau misalnya meeting koordinasi dengan marketing, dengan operasional. Nah, itu jadwal-jadwal rutin itu harus dijadwalkan sebaik mungkin supaya kita nggak miss, karena kita bicara managing performance, bicara soal siklus dan kedisiplinan melakukan siklus tersebut gitu. Jadi itu yang harus dilakukan seorang sales manager, ya, untuk managing performance. Oke, terima kasih Pak Adi. Tapi sebelum kita lanjut nih ke pembahasan kita, Eva mau izin iklan dulu ya Pak, ya. Silakan. Sahabat profesional, jika sahabat profesional menyukai video ini, jangan lupa untuk di-like, di-subscribe juga bagi yang belum subscribe, dan juga di-share ke sahabat profesional lainnya. Oke, Pak Kusuma, terima kasih udah menunggu. Dan pertanyaan selanjutnya, Pak, ya. Dalam mengelola performa tim sales itu sendiri, ya Pak, ya, apa saja sih Pak pengetahuan atau keterampilan yang dibutuhkan dari seorang sales leader? Nomor satu sekali adalah seorang sales manager harus menjadi skill expert, ya. Jadi skill expert itu satu, ya,
Seorang sales manager simple banget, dia juga harus bisa jualan, ya. Jadi artinya jangan sampai ngerasa sudah jadi sales manager, kemudian dia udah nggak pernah ikut lagi dengan timnya jualan gitu, mengunjungi pelanggan. Dia tetap harus update dengan dinamika pelanggan, ya. Sehingga kemudian dari situ dia bisa membangun skill-nya untuk melakukan strategic thinking gitu. Dia kan nantinya harus membantu timnya ya untuk memberikan arahan-arahan nih, arahan-arahan yang sifatnya strategis gitu. Mana pelanggan yang harus diprioritaskan, mana misalnya anggaran yang untuk anggaran harus diprioritaskan ke pelanggan yang mana, bentuk penggunaan anggarannya seperti apa misalnya, terus kemudian juga bagaimana pendekatan ke pelanggan, apakah ada yang berubah nggak dibanding dengan tahun yang lalu ya, apalagi misalnya dengan COVID seperti ini, kita udah nggak bisa lagi sering-sering mungkin kunjungan ke pelanggan ya, otomatis harus melakukan Zoom meeting dan sebagainya, bagaimana sales proses dilakukan gitu. Nah, selain itu juga dia harus punya pengetahuan cukup dalam ya mengenai pasar, pesaing, dan sebagainya. Nah, kemudian yang pertama. Yang kedua, dia harus punya kemampuan untuk menentukan arahan dan ekspektasi. Ya, ini kedengarannya sederhana, ya, tetapi dia harus belajar ya untuk share ekspektasi. Mungkin dia sudah punya ekspektasi, tapi seringkali yang saya lihat sales manager itu punya kesulitan untuk mengkomunikasikan ekspektasi itu secara terbuka. Nah, itu skill juga ya, communication skill yang harus dimiliki oleh seorang sales manager. Yang ketiga, skill delegasi dia harus punya juga, bagaimana dia mendelegasikan tugas-tugas ya, prioritas-prioritas ya kepada timnya. Dan proses pendelegasian juga berjenjang ya, mulai dari mendelegasikan misalnya ide-ide atau gagasan-gagasan, kemudian mendelegasikan tugas-tugas, dan yang lebih tinggi lagi mendelegasikan otoritas ya, dan yang paling tinggi adalah mendelegasikan peran, memberikan tanggung jawab penuh kepada anggota tim untuk melakukan tugasnya. Jadi dia perlu paham mengenai delegasi ya. Yang ketiga, yang keempat berarti ya, dia perlu punya skill untuk memberikan umpan balik yang positif maupun konstruktif. Nah, ini seringkali jadi bumerang ya, apabila seorang sales manager nggak bisa memberikan umpan balik. Karena kalau nggak belajar mengenai umpan balik yang efektif, alih-alih ingin memberikan umpan balik supaya tim itu bisa memperbaiki kesalahannya, yang terjadi umpan baliknya malah menyasar ke pribadinya anggota tim, sehingga dia merasa tersinggung ya, terus kemudian terjadilah debat ya, yang sebenarnya bisa dihindari. Jadi umpan balik tidak hanya yang bersifat apabila ada problem ya, tetapi kalau misalnya seorang salesperson melakukan pekerjaannya dengan baik, perlu diberikan umpan balik juga. Misalnya nih, dia sudah baru bertemu pelanggan dan berhasil meraih kesepakatan dengan pelanggan, misalnya mendapatkan order 1 miliar gitu ya. Nah, tugas seorang sales manager adalah memberikan umpan balik gitu. Tadi Anda mendapatkan order 1 miliar ya. Good job. Nah, tapi nggak hanya sekedar good job ya, perlu dikasih tahu juga gitu. Kalau saya lihat tadi proses Anda untuk melakukan negosiasi cukup tough, Anda mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang cukup powerful ya. Anda juga memberikan rekomendasi-rekomendasi yang sesuai dengan keinginan mereka gitu, sehingga mereka sulit untuk menolak penawaran kita. Nah, secara spesifik perlu disampaikan juga. Jadi nggak hanya sekedar tepuk di pundak terus good job gitu ya, tanpa mengetahui goodnya tuh di mana gitu. Itu salesperson harus tahu. Umpan balik yang konstruktif juga perlu ya. Jadi kalau misalnya ada gap ya antara ekspektasi, antara harapan dengan realita, perlu diberitahu juga secara rinci mana yang
dianggap kurang bisa dipenuhi gitu. Jadi feedback kurang lebih itu ya. Oke Pak. Nah, kalau boleh dijelaskan lagi nih Pak ya, lebih detail, apa aja sih Pak key atau kunci dari strategi dalam mengelola performa tim sales itu sendiri? Ya, key strateginya adalah satu, kita perlu mengetahui materi pemain yang kita miliki, ya. Jadi ibarat pelatih bola nih, kita perlu tahu nih di kesebelasan kita nih bintang lapangannya siapa, ya. Terus kemudian masing-masing skillnya apa, gitu ya. Kita perlu mengetahui salesperson kita ini punya kelebihan dan peluang pengembangannya apa, gitu. Sehingga pada saat memberikan ekspektasi, ekspektasinya bisa dipenuhi oleh setiap orang, ya. Kemudian juga kalau ada gap dari sisi skill dan sebagainya, kita bisa bikin program development yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing orang, gitu. Terus kemudian juga strategi yang lain adalah mengalokasikan pekerjaan atau pelanggan ya yang sesuai dengan skill atau pengalaman dari masing-masing, sehingga semua mendapatkan porsi yang sesuai gitu. Jadi jangan sampai misalnya seorang junior salesperson itu diberikan tugas mengelola pelanggan yang besar gitu ya, dengan alasan memberikan kesempatan. Nah, hal itu kan perlu hati-hati, bukan yang nggak boleh ya, selama resikonya bisa di-manage ya nggak masalah, tapi kalau misalnya itu terlalu beresiko maka tentunya harus dihindari ya. Jadi secara singkat itu Mbak, memahami setiap anggota tim. Oke, terima kasih Pak. Itu tadi mau menuju pertanyaan kita yang terakhir nih Pak ya. Pertanyaan kita terakhir sebelum kita tutup diskusi kita kali ini mengenai managing sales team performance. Ada nggak sih Pak tips atau trik khusus bagi sahabat profesional dalam mengelola performa dari tim sales itu sendiri? Ya, baik. Dalam mengelola performa tim sales, nomor satu adalah kedisiplinan, ya. Jadi, karena ini adalah sebuah siklus ya, performance itu adalah siklus. Baik yang sifatnya bulanan, kuartalan, semesteran, tahunan, atau bahkan mungkin 3 tahun, 5 tahun, ini adalah sebuah siklus. Oleh karena itu, pastikan kita secara disiplin ya, memiliki disiplin diri untuk bisa ikut di siklus tersebut ya. Yang kedua, tipsnya adalah tentunya kembali ke peran utama kita sebagai seorang sales manager, yaitu developing our people atau mengembangkan tim kita. Oleh karena itu, sebisa mungkin memprioritaskan alokasi waktu Anda untuk bersama tim Anda ya. Kita tentunya memahami zaman sekarang ini sales manager sibuk ya. Mungkin dari manajemen juga memberikan tugas-tugas ya, kadang-kadang ada meeting-meeting manajemen yang nggak bisa dihindari ya. Belum lagi ekstrakurikuler yang lain lah, menjadi istilahnya koordinator safety di sales dan sebagainya gitu ya. Nah itu tentunya perlu dibicarakan dengan pihak manajemen, karena kita ingin memprioritaskan waktu kita, sumber daya kita untuk pengembangan tim. Jadi pengembangan tim nggak hanya soal training, mentoring, coaching, tapi juga duduk bersama mereka, mengevaluasi mereka, mendelegasikan, memberikan feedback dan sebagainya. Ya, itu yang penting, dua hal sederhana, dan ini juga memang perlu effort atau usaha yang luar biasa. Oke, terima kasih Pak Kusuma untuk waktunya, dan semoga kita bisa bertemu kembali untuk sharing-sharing di video-video yang selanjutnya. Oke, sama-sama. Dengan topik-topik yang lainnya. Dan juga semoga sahabat profesional yang menonton video ini dapat bermanfaat bagi sahabat profesional. Sahabat profesional, Eva ingatkan kembali, jika sahabat profesional ingin memberikan masukan terkait dengan topik-topik apa aja sih yang mau dibahas di Connecting Time kami selanjutnya, boleh ya langsung saja komen di kolom komentar di bawah ini. Kita sudah selesai untuk video kali ini, semoga video dapat bermanfaat bagi sahabat profesional. Sahabat profesional, jika sahabat profesional menyukai video kami, jangan lupa untuk di-like video-videonya, di-subscribe bagi yang belum subscribe, dan juga di-share ya ke sahabat profesional yang lainnya terkait dengan video-video dari Connecting Time Pasaran Indonesia.
Sampai bertemu kembali di video Connecting Time kami selanjutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Terima kasih dan bye-bye!